Halo teman-teman, di sini kita akan membahas sistem bilangan real. Oke, kita harus tahu dulu macam-macam bilangan. Yang pertama, N, atau disebut bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Bilangan bulat atau yang disimbolkan sebagai Z, dia mulainya itu dari bilangan bulat negatif 0 sampai bilangan bulat positif. Ki, bilangan rasional. Bilangan rasional ini bentuknya A per B dengan syarat A dan B-nya ini semua bilangan bulat dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Lalu R, bilangan real, yaitu dia gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Bedanya bilangan rasional dengan bilangan irasional itu apa sih? Mari kita bahas. Pertama, bilangan rasional. Seluruh bilangan bulat, yaitu seluruh bilangan caca positif dan negatif. Jadi 1, 2, 3, atau misalnya dari negatif sampai positif, syarat itu bilangan bulat, nanti itu termasuk bilangan rasional. Kalau pecahan gimana, Kak? Kalau pecahan, yaitu jenis bilangan rasional yang angka pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat setelah penyederhanaan. Contohnya itu 1/2, 1/3, 1/8, 3/6. Kalau bilangan desimal, yakni jenis bilangan rasional yang mempunyai batas desimal terbatas. Jadi maksudnya itu dia cukup angka ini aja 0,5, tidak ada angka lagi di belakangnya. Kalau misalnya ada angka lagi di belakangnya kayak gimana? Kalau misalnya ada angka lagi di belakangnya itu disebutnya desimal tak terbatas. Jadi bilang rasional kalau sifatnya itu periodik dan berpola. Contohnya itu 0,5, 555 di belakangnya, jadi ada pengulangan angka. Ini disebutnya bilangan rasional. Kalau ini 0,345, 345, ini juga termasuk bilangan rasional karena dia ada pengulangan angka. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke bilangan irasional. Di bilangan irasional ada V, atau yang kita tahu itu 3,14. Tapi gak cuma 3,14 doang ya teman, ada lagi di belakangnya. Jadi ada lagi di belakangnya. Angka-angkanya tuh banyak banget. Dan ini dia tidak berpola atau dia tidak mengulangi angka-angka yang ada gitu. Jadi tidak ada pengulangan angka di belakangnya, itu termasuknya bilang irasional. Selain V ada bilangan E atau konstanta dalam matematika yang nilainya itu 2,71828188. Dia tidak ada pengulangan angka, oleh karena itu dia termasuk bilangan irasional. Lanjut, bilangan akar 2 dan jenis akar lainnya yang mempunyai nilai sebesar 1,4142135. Ini udah banyak banget teman-teman, udah gak ada pengulangan angka, oleh karena itu dia disebutnya bilangan irasional. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, garis bilangan. Ini pasti teman-teman juga udah paham banget bilangan garis bilangan ini seperti apa. Jadi kalau misalnya dia ke kiri itu dia bilangan bulat negatif, mulai dari 0 itu bilangan cacah, mulai dari 1 itu bilangan asli. Kalau misalnya mau tahu batas-batas kayak intervalnya itu kayak gimana, nih kita bahas di sini. Oke. Sorry teman-teman, ada coretan. Aku mau bahas yang pertama dulu. Ini. Penulis himpunan A kurang dari X kurang dari B. Tapi kita harus tahu dulu notasi intervalnya. Jadi yang pertama itu kalau kurung siku seperti ini, dia tuh jika bilangan ujung-ujungnya termasuk. Kalau misalnya kurung biasa, jika bilangan ujung-ujungnya tidak termasuk garis bilangan. Yang ketiga, lingkaran terisi menandakan bilangan ujung termasuk. Ini tuh nanti maksudnya seperti ini simbolnya tuh. Terisi di dalam garis bilangan ada yang dia terisi penuh.
Jangan ini deh, sebentar. Nah, seperti itu, dia terisi penuh. Kalau ini kosong, dia tidak terisi penuh. Nah, seperti itu. Kalau di tabel ini, dia yang terisi penuh tuh yang ini. Yang tidak terisi penuh tuh yang dia nggak ada lingkarannya gitu. Nah, mari kita buat garis bilangan untuk interval yang kurang biasa. Misalnya di sini 2, di sini 4, dan dia itu cukup lingkaran tidak penuh. Berarti nanti penulisannya itu 2 kurang dari X kurang dari 4. Atau nanti penulisan intervalnya itu seperti ini. 2,4 siku kurang biasa. Nah, ini tuh maksudnya bedanya sama di ada tanda sama dengan tuh apa sih? Jadi kalau misalnya nanti dia cuman 2 di antara 4 gak ada tanda sama dengan itu, berarti angka yang masuk itu cuma 3. Karena si 2-nya itu tidak termasuk, 4-nya pun tak termasuk. Berarti X-nya tuh sama dengan 3. Gitu. Coba sekarang kita bahas yang ada tanda sama dengannya. Kalau tanda sama dengan, berarti dia nanti ini terisi penuh. Dan di penulisan himpunannya, karena dia terisi penuh, oleh karena itu kita tambahin tanda sama dengan di bawahnya ini. Ini juga tambahin tanda sama dengannya, karena dia dua-duanya terisi penuh. Berarti nanti penulisan intervalnya bukan kurung biasa lagi, pakainya kurung siku. Di kurung siku 2, 4. Berarti nanti X-nya nggak cuma 3. X-nya itu karena 2 termasuk, berarti 2-nya itu termasuk X. 3, 4 pun termasuk. Gimana kalau misalnya kayak yang ketiga ini? Yang ketiga ini, dia kan yang tidak termasuk itu yang B-nya atau yang ininya. Wih. Dia lingkaran kosong, tidak penuh. 2. Dan ini dia tidak ada, kita hapus dulu semuanya. 4. Nanti dia di penulisan himpunannya itu ada 2 kurang dari, pakai tanda sama dengan ya teman-teman, karena dia masih terisi penuh. X kurang dari, ini kira-kira pakai tanda sama dengan atau enggak? Tidak termasuk tanda sama dengan, karena dia lingkarannya kosong. 4. Dan penulisannya itu kurung siku 2, 4, kurung biasa. Kurung biasa, sorry. Kurung biasa. Nah, berarti angka X yang termasuk itu nanti ada 2 sama 3. Kenapa 4-nya nggak masuk? Karena dia tidak ada tanda sama dengan. Berarti yang mengartikan bahwa si 4-nya itu tidak termasuk dalam himpunan. Seperti itu. Kalau ini yang A-nya tidak termasuk,
Berarti nanti si X-nya itu 3 sama 4. Gitu ya teman-teman. Kalau yang kayak gini gimana? Sebentar ya. Kayak gini. Dia itu ke kiri. Wait. Itu tak terhingga. Di sini itu ada misalnya 2 deh. Terus tak terhingga. Kalau ke kiri kan negatif kan, jadi tak terhingga negatif. Itu dia nanti bentuknya, karena dia di sini tidak terisi penuh, nanti himpunannya itu X kurang dari 2. Kalau misalnya dia terisi penuh, dia ada tanda sama dengannya. Tapi di notasinya tuh akan berbeda. Kalau misalnya terisi penuh, dia ada minus tak terhingga. Nanti dia 2, karena dia terisi penuh pakai tanda kurung siku. Kalau dia tidak terisi penuh, dia pakai tanda biasa yang seperti ini. Ini pun sama ya teman-teman. Semoga paham ya teman-teman. Oke. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton. Nanti kita bahas bab yang berbeda di video selanjutnya. Bye-bye.